Bos, pernah bayangin nggak lagi jalan-jalan di tengah pasar lalu mencium aroma teh Jawa yang wangi semerbak? Inilah atmosfer unik yang dihadirkan kedai teh Jawa Sudimoro di Fresh Market Emerald Bintaro, Tangerang Selatan. Sebagai tempat ngeteh santai, kedai ini tampil beda di tengah keramaian pasar modern nih bos. Desain kedainya penuh dengan ornamen tradisional, ditambah adanya puluhan toples berisi daun teh dari tanah Jawa. Konsep unik ini jelas bikin banyak pengunjung pasar jadi pengen mampir bos. Panen cuan tiap hari deh bos. Yuk langsung aja, mencuan aja kenalan sama pionirnya nih bos. Halo bos, dengan saya Yordan di sini, pemilik dari kedai teh Jawa Sudimoro. Kita di sini ada berbagai jenis teh yang kita kumpulkan dari Pulau Jawa. Kalian bisa datang ke sini, bisa cobain dari berbagai macam karakter. Ada yang sepet, ada yang kental, ada yang wangi, ada yang ringan, ada yang baunya earthy. Semua ada di sini. Penasaran? Tetap di Cuan Bos! Kedai teh Jawa Sudimoro hadir sebagai oase kecil di tengah hiruk-pikuk pasar modern. Apalagi di tengah musim pancaroba yang bikin badan kurang nyaman. Secangkir teh hangat bisa jadi solusi jitu nih bos. Bagi Pak Yordan, teh ternyata bukan sekedar minuman, tapi juga bagian dari budaya dan nostalgia masa kecil di kampung halaman. Ya sebenarnya kedai teh Jawa Sudimoro ini baru dibikin 2024 tahun lalu. Dimulai dari rasa kangen nih sama kampung halaman. Kebetulan saya asli Jawa nih kak, gitu asli Jawa. Kemudian juga saya penggemar teh daripada kopi. Awalnya saya pengen cari kedai teh yang nuansanya adalah tradisional, yang masih kental dengan budaya Jawa. Tapi saya nggak nemu. Akhirnya saya memutuskan untuk saya bikin sendiri deh kedai teh Jawa yang nuansanya nuansa tradisional, kemudian juga dari berbagai macam jenis teh gitu kan. Bukan cuma menjual teh, Pak Yordan hadir menawarkan pengalaman menyeduh, mencium aroma, menikmati hangatnya teh sambil mengenang memori masa lalu. Bos, minum teh memang sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Makanya banyak yang menganggap teh itu sekedar seduhan biasa yang asal panas atau asal manis aja. Padahal nih, seni menyajikan teh punya aturannya sendiri loh. Tantangannya banyak sekali ya. Karena ya sekali lagi, karena teh ini kan sebenarnya sudah budaya Indonesia, orang sudah lama minum teh. Cuma masih banyak orang itu yang belum tahu bedanya teh bagus atau enggak. Nah, pertama, yang kedua masih banyak orang itu yang salah kaprah mengartikan teh. Cara seduhnya, gramasi seduhnya, itu masih salah. Jadi, tugas kita adalah mengedukasi. Ya, kedai teh Jawa Sudimoro ini hadir sebagai solusi yang lebih terjangkau bagi siapa saja yang ingin merasakan teh otentik yang berkualitas. Oh iya bos, Pak Yordan pun mendapatkan fakta kalau teh dari Pulau Jawa itu banyak jenisnya. Nah ini uniknya nih kak, jadi awalnya saya tahu teh itu hanya beberapa, paling hanya belasan. Nah setelah saya coba cari tahu lebih dalam dan hunting, ternyata kita itu punya berbagai macam jenis brand teh dari Jawa. Total saya coba cari dan kumpulin tuh udah lebih dari 100 kak. 100 brand teh Jawa yang ada di Pulau Jawa. Dari keberagaman inilah, Pak Yordan gak mau sekedar menjual secangkir teh saja. Inovasi terus dihadirkan dengan tetap memakai bahan dasar tehnya ini. Salah satunya teh yang dipadukan dengan rempah-rempah ini, bos. Menu kita ada beberapa kategori, jadi kita punya namanya teh tubruk. Ya, jadi cara penyajian teh dengan cara tradisional ditubruk. Kemudian kita punya teh rempah, ini yang spesial itu dia teh rempah. Jadi kita mengkombinasikan daun teh dan juga beberapa rempah alami. Nah ini yang unik di tempat ini kak, yang mungkin jarang kita temuin di tempat lain. Jelas, keunikan harus jadi bagian dari usaha agar bisa menarik konsumen ya bos. Uniknya, ide untuk membuat teh rempah hadir dari latar belakang pekerjaan keluarganya loh bos. Sebenarnya
keluarga saya itu keturunan dari penjual jamu. Awalnya saya disuruh jualan jamu juga, balik ke desa. Cuma ya waktu itu saya memilih untuk kerja kantoran. Ya nggak mau jual jamu gitu kan, karena buat saya nggak kekinian. Nah tapi ujung-ujungnya setelah saya dalami, menarik juga dan lagi kecemplung juga, Kak. Dari resep turun-temurun inilah, Pak Yordan menghadirkan teh rempah. Doi bahkan meracik sendiri rempah seperti serai, jahe, bunga lawang alias pekak, kayu manis sampai kapulaga. Jadi teh rempah ini tantangan kita adalah gimana kita menciptakan produk yang sehat tapi tetap enak, Kak. Karena di tengah sekarang orang masih consider enak ya dibanding sehat. Nah, tantangan kita adalah kalau kita bisa dapat dua-duanya kenapa tidak? Perlu diingat nih bos, bukan cuma produk yang jadi andalan, tapi dalam usaha F&B, jelas pemilihan lokasi sangat menentukan cuan yang didapat. Alih-alih buka di ruko besar yang butuh modal lumayan, sang pemilik justru memilih lokasi yang lebih sederhana tapi strategis, di tengah pasar modern seperti ini bos. Ya sebenarnya betul sih Kak, kita merintis dari kecil-kecilan karena kalau langsung di ruko besar ya otomatis secara budget. Dan kalau kita harus itu jadinya nggak mulai-mulai Kak. Ya dengan yang terbatas apa yang ada di tangan, ya kita coba mulai dulu deh. Yang penting kita punya niat baik, kita punya visi baik, itu kan ya pelan-pelan bisa berkembang lah. Semoga yang di atas juga merestui gitu kan. Ramainya pasar jadi magnet tersendiri. Pembeli yang awalnya cuma niat belanja bahan dapur bisa langsung mampir minum teh hangat khas Jawa di sini. Konsepnya kedai kecil, tapi rasanya jadi kelas atas, bos. Di sini satu, karena saya lihat yang datang sih dari berbagai macam kalangan, Kak. Gitu. Jadi saya ingin memperkenalkan produk saya ke semua kalangan. Jadi dari mulai ya ada yang kerja kantoran, ada dari mana-mana juga. Tidak hanya dari Jawa, Kak. Dari luar Jawa pun kan ada di sini. Jadi saya pengen sebagai orang Jawa, saya pengen memperkenalkan ini loh budaya Jawa. Wayang-wayang Jawa. Saya juga ada quotes-quotes Jawa yang saya taruh di interior kedai saya. Bukan cuma menyuguhkan secangkir teh yang nikmat, tapi juga sekarang makin lengkap dengan hadirnya camilan pendamping yang menggoda selera. Sebenarnya cemilan ini unik Kak, karena awalnya kita jujur aja jual cuma minuman teh. Tapi seiring berjalan waktu, customer kita justru yang request. Wah ini kurang nih kalau kita sambil minum teh nggak ada cemilannya. Akhirnya ya karena kita juga sama customer deket ya Kak. Jadi kita sama customer ngobrol deket. Mereka request, tolong dong cemilan yang pas. Nah, akhirnya kita kepikiran buat menghadirkan 3 jenis ini yang cocok dinikmati bareng sama teh gitu. Ada pisang dan juga ada singkong. Ada pisang tanduk yang digoreng tanpa tepung dan cukup sekitar 10 detik aja sudah bisa diangkat. Tidak banyak menyerap minyak, jadi lebih sehat kan bos? Padukan dengan butter dan racikan serbuk kayu manis dan gula aren di atasnya. Ini dia pisgor gantari ala kedai Pak Yordan. Ada lagi pisang goreng kraton, perpaduan pisang goreng dengan selai srikaya dan taburan granola di atasnya. Walau simple, tapi rasanya jadi lebih berkelas, bos. Terakhir, ada telo goreng abon. Dari singkong goreng yang empuk, diberi olesan mayones dan taburan abon yang gurih. Yordan benar-benar bisa mengubah bahan sederhana jadi menu camilan yang istimewa nih, bos. Sajian camilan pendamping gorengan seperti ini dari 30 ribuan aja loh, bos. Nah, untuk tehnya ada 2 pilihan. Ada yang dari 7 ribuan untuk teh manis dari teh Jawa pilihan, dan 12 ribu untuk teh tubruk yang bisa dipilih sesuai selera. Untuk teh rempah dalam botol siap saji ini, Pak Yordan menjualnya dengan harga 25 ribuan aja, bos. Wih, dari harga yang ditawarkan jelas sangat terjangkau, bos. Maka nggak heran, dari kedai teh kecilnya ini, doi mampu raup cuan yang no play-play. Ya kalau omset sih satu hari kita bisa jual ini bisa sekitar ya 100 botol bisa sih Pak. Intinya bos, usaha itu bukan soal besar kecilnya modal, tapi soal seberapa kuat tekad untuk terus bisa menyeduh cuannya. Nah bos, gimana? Tertarik menjadi
punya kedai teh Jawa seperti saya. Yang penting dalam berbisnis itu kita harus urip itu urup. Jadi nggak cuma sekedar cari cuan, tapi juga bisa berguna, bisa berimpact kepada yang lain. Yang penting tetap tekun dan kuncinya adalah berani coba. Yang penting cuan, bos!